Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqmal Maulana Huda dari Program Pendidikan Biologi Angkatan 2018 akan sedikit mencoba menjelaskan bagaimana langkah sistematis untuk menyusun program tahunan dan program semester. Sebelum kita menuju langkah, apa itu yang disebut dengan program tahunan? Program tahunan adalah merupakan program umum setiap mata pelajaran yang dibuat setiap awal tahun pelajaran. Program tahunan merupakan pedoman untuk mengembangkan program semester, mingguan, dan program harian. Lalu apa sih yang kita jadikan sumber untuk membuat program tahunan? Yang pertama adalah daftar kompetensi dasar. Nah, daftar kompetensi dasar sendiri ini kita dapatkan dari online, yaitu dari kompetensi dasar sekolah menengah atas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari satu file ini itu ada semua mata pelajaran. Nah, kita ambil yang dari biologi. Kemudian yang kedua adalah sekuensi setiap kompetensi. Nah, dari kompetensi dasar tadi itu ada beberapa rincian kompetensi dasarnya. Nah, itu yang dijadikan dasar kita untuk membuat program tahunan. Yang ketiga adalah kalender pendidikan. Tentu saja penyusunan program tahunan itu memerlukan kalender pendidikan. Nah, ini salah satu contoh kalender pendidikan yang kita dapatkan mudah di internet. Langsung saja, dalam menyusun program tahunan, langkah yang pertama adalah menelaah jumlah KD atau tema dan subtema pada suatu kelas. Nah, kita yang jadikan acuan adalah kompetensi dasar pada file ini. Yang dijadikan kompetensi inti dan kompetensi dasar adalah yang ditampilkan di sini. Misalnya ini adalah kelas 10. Yang saya buat adalah program tahunan untuk kelas 10. Di sini ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kemudian kita memasukkan kompetensi inti dan kompetensi dasarnya pada ini. Misalnya program tahunan yang saya buat yaitu untuk kelas 10 semester gasal. Kompetensi inti menghayati dan mengamalkan, memahami, menerapkan dan menganalisis, kemudian mengolah, menalar dan menyaji. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah menghitung jumlah minggu belajar efektif dalam 1 tahun. Nah, kembali lagi pada sumber awal yaitu adalah kalender pendidikan. Dari sini kita bisa menghitung minggu aktif atau minggu tidak aktif. Misalnya pada bulan Juli 2020, di sini ada berapa minggu misalnya dari 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4 ini dihitung masih 1 minggu. Misalnya berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 minggu efektif pada bulan Juli, begitu seterusnya. Kemudian hasil hitung kita itu dikemanakan? Hasil hitung kita itu akan menjadikan lampiran pada program tahunan. Nah, seperti ini. Jumlah minggu per bulan itu ditampilkan di sini. Apa bulan Juli? Jumlah minggunya ada 5. Nah, minggu tak efektifnya ada 2. Nah, minggu efektifnya ada 3. Maka begitu juga untuk selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya untuk menyusun prota adalah mendistribusikan alokasi waktu minggu belajar efektif ke dalam KD atau subtema. Nah, KD dari yang kita ambil dari sumber tadi itu dituliskan di sini. Jadi prota itu terdiri dari nomor, semester, materi, kompetensi dasar, alokasi waktu, dan keterangan. Nah, dari sini kita bisa melihat materi mana yang luas konsepnya, bukan luas konsepnya, luas kontennya itu maka diberi alokasi waktu yang lebih. Misalnya materi ruang lingkup biologi, kerja ilmiah dan keselamatan kerja. Ini kira-kira butuh praktek tidak? Nah, saya mengirakan siswa akan diberi suatu tugas untuk mendesain penelitian tentang suatu objek biologi. Seperti selanjutnya ini, saya mengirakan siswa akan praktek, maka saya akan
memberikan waktu yang lebih. Alokasi waktunya adalah 9 jam yang akan ditempuh dalam waktu 3 minggu. Selanjutnya adalah untuk menyusun prosem. Jika sudah jadi program tahunan, maka kita bisa mudah untuk menyusun prosem. Yang pertama, untuk menyusun prosem, langkahnya adalah menelaah kalender pendidikan dan ciri khas satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Dari lampiran ini kita bisa tahu mana jumlah minggu efektif dan minggu tidak efektif. Jumlah efektif dalam 1 tahun itu adalah 35. 35 dari mana? Yaitu dari jumlah minggu dikurangi dengan jumlah minggu yang tidak efektif. Kita bisa tahu data ini dari melihat kalender pendidikan. Yang kedua adalah menandai hari-hari libur, permulaan tahun, pelajaran, minggu pelajaran aktif, dan misal libur-libur UAS, kemudian libur umum, libur nasional. Nah, kita bisa merinci dalam ini jumlah minggu yang tidak efektif dalam 1 tahun. Kalau kita sudah menghitung, ini akan kelihatan jumlah hari belajar efektif dalam 1 tahun. Selanjutnya adalah mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu subtema serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta analisis materi. Nah, dalam form program semester itu berisi dari nomor semester, materi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, alokasi waktu, dan rincian dari minggu per bulan yang aktif. Nah, di sini terlihat bahwa Juli 345, Agustus 124 ini adalah minggu keberapa yang aktif. Misalnya contoh dalam materi ruang lingkup biologi, kita terdiri dari subtema atau KD itu 4. Kita punya alokasi waktu 9 jam. Pertemuan Juli awal, di pertemuan Juli pada minggu ketiga, kita akan membahas tentang mengidentifikasi ruang lingkup biologi berdasarkan objek dan permasalahannya pada berbagai tingkat organisasi kehidupan. Minggu keempat Juli, nah kita bisa membuat desain penelitian tentang suatu objek biologi dan permasalahannya pada tingkat organisasi kehidupan tertentu. Pada minggu kelima Juli, kita membahas merinci prosedur keselamatan kerja dan juga praktek untuk menerapkan prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Ya, sekian sedikit penjelasan bagaimana cara menyusun prota dan prosem. Bisa dilihat ya contoh dari prosem yang saya buat. Dari semester 1 itu kurang lebih sisa 2 minggu yang kosong. Kita bisa mengisinya dengan misal ada remedial ataupun dari siswa-siswa yang belum mencapai KKM. Terima kasih.